Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Gimana nih kabar hari ini? Sering aja. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayaknya dapat sate banyak ya. Kayaknya baik sekali. Ya, minggu kemarin kalian belajar apa ya? Pak, Belajar apa? Aduh. Kemarin yang ngajar Ibu Kartika bukan sih? iya kayaknya Bu. Kayaknya enggak. Oh, nggak masuk. Ya sudah. Jadi sekarang kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ada yang udah pernah baca-baca tentang materi ini? Belum. Aduh. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan ya anak-anak. Di sini tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian jaringan tumbuhan. Peserta didik mampu menganalisis dan menyebutkan jenis-jenis jaringan. Peserta didik mampu mengaitkan konsep sel dan jaringan tumbuhan. Selanjutnya ada peserta didik mampu mengaplikasikan sel dan jaringan tumbuhan sebagai penyusun tumbuhan. Nah, selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu sel? Ada yang tahu nggak nih? Unit kerja makhluk hidup. Boleh diulang, suaranya kurang jelas? Saya adalah unit kerja makhluk hidup. Ya, pintar sekali. 100 buat Kartika. Kalau apa itu jaringan? Ada yang tahu? Jaringan? Kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Ya, jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang menjadi satu yang memiliki fungsi yang sama. Benar sekali. 100 buat Kartika. Yeay. Ya, pada materi struktur dan fungsi tumbuhan ini ada struktur dan fungsi sel pada tumbuhan. Tadi sel merupakan unit terkecil yang berada pada makhluk hidup, baik pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nah, adapun struktur sel pada tumbuhan ini tersusun atas dinding sel yang ini, lalu ada selaput plasma atau membran plasma, terus ada nukleus, ada retikulum endoplasma atau RE, terus ada ribosom, ada stomata, ini, ada badan Golgi, ada mitokondria, ada vakuola, dan kloroplas.
Nah, tadi kan organ-organnya atau struktur selnya. Nah, sekarang fungsi organ dan struktur selnya. Tadi kan ada dinding sel tuh. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk pada tumbuhan ataupun pada hewan juga bisa, pada manusia juga bisa. Terus karena kita belajarnya tentang tumbuhan, jadi kita akan membahas tentang tumbuhan saja. Nah, selanjutnya ada selaput plasma atau membran plasma. Membran plasma ini berfungsi sebagai kulit terluar yang membungkus sel dan membuat struktur sel menjadi statis sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan lingkungan luar sel. Nah, selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk mengkoordinasi proses metabolisme seperti pertumbuhan sel, sintesis protein, dan sampai saja. Selanjutnya ada RE atau retikulum endoplasma. RE ini pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu ada RE kasar dan RE halus. RE kasar ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan RE halus tidak terdapat di ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Kalau RE kasar ini adanya di ribosom. Nah, ribosom sendiri berfungsi untuk memproduksi dan mensintesis zat protein dalam sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi untuk produksi energi, sintesis protein, dan pengolahan zat-zat kimia pada tumbuhan. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan alat sekresi dalam sel yang di dalamnya terjadi proses perubahan enzim tidak aktif menjadi aktif. Badan Golgi juga berfungsi sebagai penyimpanan sekunder protein dan zat-zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma atau RE. Nah, selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP dan sumber energi. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat makanan seperti zat gula, protein di dalam pigmen daun, batang, dan buah. Vakuola juga memiliki fungsi untuk mengatur tekanan dalam sel, menstabilkan tingkat nilai pH, dan mengisolasi zat sisa metabolisme sel. Kloroplas. Nah, kloroplas ini berfungsi untuk menyerap energi matahari agar tumbuhan dapat mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Ada yang tahu nggak kloroplas itu apa? Zat hijau daun. Ya, benar. Kloroplas ini merupakan zat hijau yang terdapat pada daun. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan tumbuhan. Jenis-jenis jaringan tumbuhan ini ada 5 macam. Ada jaringan meristem, jaringan penyokong, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pengangkut, jaringan pelindung atau epididymis. Nah, jaringan meristem ini sel-selnya akan aktif membelah, seperti halnya contohnya pada pohon yang dapat tumbuh menjadi besar, seperti halnya pohon jati atau pohon yang memiliki umur panjang.
Nah, jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berdinding tebal sebagai penyokong atau penguat pada tumbuhan. Jaringan dasar atau parenkim ini berfungsi untuk mengisi antar jaringan. Sedangkan jaringan pengangkut dari namanya aja sudah terlihat jelas bahwa fungsinya sebagai pengangkut ya. Jadi jaringan pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut sel, dan pada jaringan pengangkut ini terdapat xilem dan phloem. Pada jaringan pelindung, nah namanya juga jaringan pelindung, pasti fungsinya untuk melindungi kan. Nah, jadi fungsi dari jaringan pelindung atau epidermis ini berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan. Selanjutnya ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini memiliki dinding tebal seperti ini yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong tanaman. Dinding jaringan penyokong ini akan berhenti membelah jika usianya sudah dewasa. Nah ini contoh dinding dibesarkan. Nah, ada ini ada kolenkim dan sklerenkim. Jenisnya ada dua yang termasuk ke jaringan penyokong. Ini ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim ini berbentuk seperti bambu atau batako yang penyusun batako yang untuk menyusun rumah tuh, batu bata gitu. Sedangkan yang sklerenkim ini berbentuk seperti ini. Nah, ya seperti ini. Ya. Kita beralih topik. Selanjutnya ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini jaringan yang selnya akan terus aktif melakukan pembelahan diri, akan membesar dan merenggang seperti halnya yang tadi Ibu sudah bilang. Jaringan meristem ini contohnya pada tumbuhan atau pohon yang dapat bertumbuh besar atau dapat hidup bertahun-tahun. Nah, jaringan meristem ini letaknya biasanya ada di ujung tanaman, ujung batang, dan ujung akar. Nah, ini apikal meristem. Ini ada susunan dari jaringan meristem ya. Ini apikal meristem. Nah, ini the primary meristem. Ini vascular bone. Ini dalam bahasa Inggris. Ibu lupa menggantinya dalam bahasa Indonesia. Nanti Ibu kasih gambarnya dalam bahasa Indonesia ya ke grup PA. Sebentar, masih ada lagi. Nah, setelah tadi membahas tentang jaringan meristem, sekarang kita akan membahas tentang jaringan dasar atau parenkim. Namanya juga jaringan dasar, berarti kan jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan parenkim ini terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologis dan fisiologis yang beragam. Dapat disebut juga dengan jaringan dasar karena memiliki peranan sebagai penyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, buah, dan biji.
Nah, ini jaringan parenkim. Ini atas parenkim. Oh, ini parenkim. Contoh jaringan parenkim. Ini ada bagian-bagiannya. Ada stomata, parenkim spons, parenkim validase, kutikula, ada epidermis atas, mesofilia, epidermis bawah, berkas pembuluh ini, ada rongga udara nih. Nanti kan ada proses pertukaran udara juga di tumbuhan, yang mana tumbuhan ini akan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini merupakan jenis jaringan yang menyusun jaringan khusus yang berperan di dalam pengangkutan dalam tubuh tumbuhan, dan jaringan ini terdapat dua jenis pembuluh, yaitu ada floem dan xilem. Pembuluh floem berfungsi untuk mengangkut hasil proses fotosintesis dari daun ke semua bagian permukaan tanaman, sedangkan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah ke akar yang menuju ke daun untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ada jaringan yang terakhir, yaitu jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis ini letaknya ada di luar atau di yang bagian paling luar, yang paling luar sini. Nah, sedangkan xilem itu di sini, ini ada korteks. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan parenkim yang khusus dan ada di permukaan daun, batang, dan akar. Jaringan ini menjadi jaringan yang paling luar, seperti yang tadi Ibu bilang. Jaringan ini letaknya ada di paling luar dibandingkan dengan jaringan-jaringan yang lain gitu. Karena fungsi dari jaringan epidermis ini sebagai pelindung permukaan pada tanaman, makanya letaknya ini berada di luar. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Ada yang mau nyoba nyimpulin? Tidak ada? Ya sudah, Ibu saja yang menyimpulkan. Jadi, kesimpulan dalam pembelajaran kali ini yaitu sel merupakan unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam ranah biologi. Di dalam sel, dan jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang menjadi satu. Semua organ dari sel dan jaringan tumbuhan ini berperan dalam proses pertumbuhan dan kehidupan dari tumbuhan. Ya, terima kasih. Ibu udah upload di GCR untuk tugas minggu sekarang. Kalian bisa isi deadline-nya minggu depan. Kalian nanti Ibu bagi kalian per kelompok. Untuk kelompoknya nanti Ibu bagi aja di ini ya, WA group. Nanti Ibu bagi. Terus untuk ketentuan tugasnya nanti Ibu juga jelaskan di chat WA group ya.
Untuk mungkin untuk pertemuan, oh ya, kalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oh, sepertinya kalian sudah paham ya. Semoga ilmu yang sudah Ibu jabarkan semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. See you next time. Terima kasih.